Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tetap bersuka cita meskipun mungkin yang hadir di gereja terbatas, tetapi kita tetap akan bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat ini baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini kita bersama-sama beribadah pada hari Minggu tanggal 28 Maret ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, ada pengumuman yang bisa kita simak bersama-sama, yaitu pada hari Jumat nanti, hari Jumat tanggal 2 April, kita akan mengadakan ibadah istimewa Jumat Agung pukul 8 pagi, ya, pukul 8 pagi di gereja kita. Dan akan diadakan upacara agung gereja perjamuan kudus. Ya. Jadi perjamuan kudus akan diadakan secara langsung, berbeda dengan tahun yang lalu dibagi per rumah, tetapi kali ini perjamuan kudus akan diadakan di gereja. Mari kita akan persiapkan diri, kita berdoa supaya kita sehat, sehingga pada hari Jumat nanti kita bisa bersama-sama hadir untuk memperingati Jumat Agung dan kita bisa bersama-sama mengikuti upacara agung gereja, yaitu perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian Roh-Mu yang hidup. Kita akan menyerahkan hati kita. Kita akan bersyukur pada saat ini. Mengalir dalamku.
menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menguasai kami, mencurahkan Roh Kudus Tuhan kepada kami, sehingga kami sanggup memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah hati kami, hati yang menyembah kepada Tuhan, hati yang menaikkan syukur kepada Tuhan, oleh karena kesempatan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan ibadah kami ke tangan kuasa Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati kami semuanya, baik yang Tuhan percaya untuk mengambil bagian di dalam pelayanan, maupun kami semua yang hadir untuk menyembah Engkau. Tuhan memberkati kami. Bersyukur atas saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita akan teruskan ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Hai Kristen Pujilah. Hai Kristen Pujilah. Ya, kita akan pujikan lagu ini. Haleluya amin, kaum pria. Mari. Firman Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai 39. Di Taman Getsemani. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama karena ayat ini hanya beberapa saja. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama.
Bisa? Sudah? Ya, mari kita akan baca, saya akan bacakan judulnya. Di Taman Getsemani 3:4. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Ya. Kita akan bersama-sama kembali menaikkan pujian kita. Ketika kita selalu bersyukur dalam kehidupan kita, kita meyakini bahwa kita akan bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Kita akan katakan, "Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur." Membalas kasih-Mu. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu Bapakku yang setia. Oh Bapakku yang setia. Bapa yang di surga, kami ingin menaikkan syukur kami kepada Tuhan
kalau Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Tuhan selalu memberkati kami. Kami tahu sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang bisa kami lakukan sebanding dengan kasih Tuhan kepada kami. Tetapi biarlah ketika kami pada pagi hari ini mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, ini berkenan kepada Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini hanya ke tangan kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebentar akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita akan pujikan pujian Aku Datang dan Bersujud. Biarlah firman yang akan kita dengar adalah firman yang mampu mengubah sikap hati kita. Saat ku terjatuh, teguhkanlah bejanamu dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku terus rindu haus akan firman-Mu Tuhan. Ketika di saat ibadah kami kembali rindu untuk merenungkan firman Engkau, biarlah Roh Kudus berkarya atas kami semua, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman Engkau. Dan biarlah Roh Kudus yang membuka hati kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu, menjadikan berkat, menjadikan kekuatan, menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah.
Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku terkasih, firman Tuhan telah kita baca bersama-sama tadi di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 39. Ya, kisah ini sebenarnya sampai 49. Bagaimana ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani pada waktu itu, ketika sesuatu yang ada di depannya sudah dekat, sehingga dia mengatakan kepada para murid pada waktu itu yang ada di dekatnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Peristiwa ini mengawali bagaimana Jumat yang akan kita peringati ketika Yesus tersalibkan. Ketika Yesus tersalibkan. Ketika Tuhan berdoa dan dia mengatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berkata, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi dia berkata dalam doanya, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa penyaliban yang diawali dengan pergumulan yang hebat. Pergumulan yang di dalam pertentangan di dalam dirinya, kalau mungkin, tetapi jangan menurut kehendakku, tetapi kehendakmu Bapa. Ada suatu pertentangan di dalam diri Yesus Kristus yang pada saat itu sebagai manusia sejati yang turun ke dunia ini untuk akan menggantikan umat manusia dalam penebusannya di kayu salib yang tinggal beberapa hari lagi pada waktu itu, beberapa detik lagi, beberapa menit lagi, beberapa jam lagi, yaitu penyaliban. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, doa yang begitu kuat, yang begitu hebat terjadi pertentangan di dalam diri Yesus pada saat itu. Hal ini menggambarkan bagaimana peristiwa yang akan terjadi, yang akan dia alami sebagai karya penyelamatan umat manusia. Kalau kita berpikir kenapa Tuhan harus keroyo-royo mati di kayu salib itu. Salib, ketika kita melihat peristiwa salib ataupun apa itu salib, hukuman salibnya. Jadi kalau salib itu ada yang mengatakan dimulai dari orang-orang Persia, pada bangsa Persia pada waktu itu kurang lebih pada tahun 300-an sebelum Masehi. Kemudian disempurnakan oleh kekaisaran Romawi pada tahun kurang lebih 100 sebelum Masehi. Dan yang paling dikatakan, yang paling mengerikan adalah penyaliban pribadi Yesus. Mengapa? Karena pada saat itu orang berbondong-bondong melihat, orang berbondong-bondong menyaksikan. Tetapi bukan hanya itu, tetapi orang juga menghujat Yesus. Jadi ini peristiwa yang akan terjadi pada waktu itu yang digumulkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mengatakan kepada murid-muridku, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan bahkan dia secara manusia, sebagai manusia dia mengatakan kepada Tuhan di dalam doanya, cawan ini lalu daripadaku, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, kalau boleh. Tetapi dia mengatakan ketika dia sadar bahwa ada karya yang harus dia emban, tetapi bukan kehendakku, biarlah kehendakmu Bapa yang terjadi. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana penyaliban, hukuman salib merupakan hukuman yang paling kejam dikatakan.
hukuman yang paling ngeri. Mengapa? Karena di dalam hukuman penyaliban ini adalah hukuman mati. Ada hukuman tembak, hukuman pancung, ada hukuman strom, atau mungkin kasih suntian, kan gitu kan. Itu untuk, ya sekarang adalah untuk mempercepat yang dihukum agar cepat meninggal. Nah, mungkin kalau pancung ya cepat mati, suntik cepat mati, tembak langsung kena jantungnya mati, kan gitu kan. Tetapi salib ini adalah hukuman yang paling mengerikan, paling menyedihkan, dan ini mungkin tidak manusiawi, ya, tidak manusiawi. Karena apa? Di dalam penyaliban itu terkandung suatu keadaan di mana ada suatu derita. Derita yang bukan langsung mati, tetapi derita yang berjam-jam. Orang yang dihukum itu di dalam salib itu akan mulai kekurangan darah, dan aliran darahnya adalah tidak langsung habis, tetapi sedikit demi sedikit dari apa yang Yesus lihat, apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia, kalau mungkin kita sebagai manusia tidak galbo bahasanya, dia turun ke dunia, lahir bersama di dalam keluarga Yusuf yang adalah tukang kayu. Dia akan mengakhiri hidupnya dalam kayu itu. Dari kecil dia melihat bagaimana orang tuanya berkarya dalam perkayuan, dalam pertukangan. Bagaimana dia melihat kayu, bagaimana dia melihat paku, bagaimana dia melihat martil ya untuk memaku. Kalau kita melihat di sana bagaimana era-era pada waktu itu, palu belum seperti palu sekarang. Jadi kalau sekarang besar dek gitu langsung tancap gitu ya. Kalau dulu mungkin agak ringan. Nah, di situ terbayangkan bagaimana penyaliban itu ada suatu derita. Bagaimana seseorang yang dihukum dalam salib itu dia akan menderita dalam fisik. Bagaimana dia akan mengalami sakit, dia akan mengalami perih, dia akan mengalami pedih. Ini saya tidak menakut-nakuti ibu bapak karena sekarang tidak ada hukuman salib yang tidak boleh kan itu kan. Ada perih, ada sedih, ada sakit, ada panas. Karena hukuman ini ada di tengah-tengah alun-alun, ada di atas bukit gitu ya. Hukuman salib juga merupakan peristiwa di mana seseorang dipermalukan. Karena ada peristiwa penyaliban, kemudian orang akan menonton, orang akan melihat. Hukuman salib adalah hukuman di mana seseorang yang disalibkan itu menjadi hina. Orang ketika akan melihat orang yang disalibkan itu, dia akan kenapa dia disalibkan di sana? Karena agar orang melihat dan orang akan menghina, oh dia seorang pemberontak. Karena pada saat itu yang disalibkan adalah para pemberontak dan para penjahat-penjahat yang kelasnya sudah luar biasa. Orang akan menghina dia, orang akan menghujat dia. Karena dia adalah orang yang bersalah, dia adalah orang yang harus dipermalukan. Sebagai tontonan, dia orang datang akan melihat, oh dia dihukum. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, salib yang ada di depan kehidupan Tuhan Yesus pada waktu itu, yang besok Jumat akan kita peringati, ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Karena dengan hukuman salib di mana ada Tuhan Yesus di situ, maka salib atau hukuman salib itu bukan lagi menjadi suatu penderitaan, bukan lagi menjadi sesuatu yang hina, karena Tuhan Yesus mengubah itu semua.
Jadi ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan hatiku sedih dan seperti mau mati. Dia menghadap kehadiran Tuhan dan secara manusia dia mengungkapkan akan isi hatinya. Tetapi dia berkata kepada Tuhan Allah, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pribadi Yesus menyadari bahwa ketika nanti ada suatu hukuman salib yang harus dia lakukan, ketika dia disalibkan, ketika dia ada di salib itu, maka Yesus mengubah salib, hukuman salib itu. Bukan lagi menjadi yang hina, bukan lagi menjadi yang menyakitkan, tetapi hukuman salib yang terjadi atas pribadi Yesus diubah olehnya. Salib itu diubah bukan menjadi sesuatu yang hina, tetapi salib itu diubah menjadi sesuatu penebusan, suatu karya, suatu peristiwa di mana mulai manusia tidak lagi mendapatkan akan derita. Salib diubah oleh Tuhan Yesus menjadi cahaya Yesus, karena ketika Yesus ada di salib itu, maka dia mengubah kehidupan umat manusia dalam kekekalan yang abadi dalam hukuman menjadi hidup yang kekal di dalam Firdaus. Cahaya Yesus yang ada di salib itu menjadikan kita pribadi-pribadi yang bukan lagi adalah daging yang lemah, daging yang hina, daging yang penuh dengan kenajisan, tetapi kita diubah oleh Tuhan Yesus menjadi bait Allah. Jadi kita yang percaya atas salib Kristus itu, kita diubah menjadi bait Allah. Jiwa kita menjadi sebuah altar bagi kehadiran Tuhan Allah kita. Ketika kita percaya kepada salib, di mana Yesus yang pada waktu itu sebelum disalibkan bergumul sangat kuat. Secara manusia bolehkah dia tidak ada di salib itu? Tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Karena dengan penyaliban Yesus, salib bercahaya. Menjadi cahaya Yesus menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pikiran, perasaan yang menyatu dengan belas kasih Allah. Jadi dengan salib itu kita diubah hati kita, pikiran kita, perasaan kita menyatu dengan belas kasih Allah. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, 3 kali Tuhan Yesus berdoa, tetapi dia tetap mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Karena Tuhan Yesus sadar bahwa karya yang harus dia lakukan untuk mengubah makna salib itu. Yesus mengubah makna salib yang hina itu menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Nah, salib menjadi tantangan bagi kita saat ini. Beranikah kita memikul salib Kristus? Kita yang sudah diturunkan dari salib, digantikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita harus berani memikul salibnya. Hanya memikul salibnya. Salib saat ini menjadi tantangan hidup bagi kita. Beranikah kita memikul salib itu? Tantangan hidup di mana terkadang tidak diterima. Tantangan hidup terkadang di mana kita disingkirkan. Tantangan hidup kadang-kadang kita ditolak. Tantangan hidup kadang-kadang kita dicaci maki.
Tantangan hidup kadang-kadang kita diperhadapkan kepada suatu kesetiaan. Tantangan hidup yang harus senantiasa kita lawan. Dengan pribadi yang sudah diubah menjadi bait Allah, menjadi jiwa yang menjadi altar bagi kehadiratnya, menjadi pikiran dan perasaan kita yang sama dengan Allah. Maka mari Ibu Bapa dan saudara sekalian yang terkasih, kita mampu, kita berani untuk memikul salib Kristus. Kita berani untuk membalas akan kasih Kristus yang sudah Dia berikan kepada kita. Ketika dalam penderitaan, Dia harus menanggung derita kita di salib itu. Dia harus menanggung kepedihan kita di salib itu. Dia harus menanggung akan cercaan di salib itu. Dia harus menanggung akan hinaan di salib itu. Apakah yang akan kita berikan kepada Yesus? Apakah yang akan kita balas untuk Yesus? Kesetiaan. Kesetiaan dan kesetiaan di dalamnya. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani sebelum Dia ditangkap dan disalibkan menjadi suatu pertentangan di dalam dirinya yang saat ini boleh kami renungkan. Ada suatu penderitaan, siksaan, hinaan yang harus akan Dia tanggung. Secara manusia, Tuhan Yesus enggan, ngeri, sedih, takut. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan karya Allah tetap terjadi untuk kami umat manusia. Dia tetap harus disalibkan. Karena disinilah karya penebusan terjadi. Karya pengubahan hidup umat manusia terjadi. Sehingga dengan salib itu bukan lagi menjadi hina, tetapi justru kami yang percaya di dalam Tuhan Yesus, kami mendapatkan kemuliaan, mendapatkan jalan ke surga, mendapatkan tempat di surga. Karena dosa-dosa kami dengan salib Kristus telah terampuni. Karena dengan salib Kristus semua derita kami sudah ditanggung olehnya, oleh Yesus. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Karena Engkau di dalam doamu bukan kehendak-Mu yang terjadi, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Sehingga peristiwa yang mengerikan itu tetap Tuhan Allah izinkan terjadi. Karena untuk kami semua umat manusia, agar kami mendapatkan keselamatan, agar kami mendapatkan perubahan di dalam keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas pergumulan-Mu yang Engkau berikan untuk kami, yaitu biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menikmati akan berkat cahaya salib-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang telah ditebus oleh pengorbanan darah-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan pujian Pandanglah Bukit Golgota. Pujian nomor 70. Sungguhlah agung kasih-Nya, patutlah
dibalas. Percaya akan darahnya dan jalankan tugas. Pandanglah bukit Golgota. Pandanglah bukit Golgota, tempat penderitaan, tersalib Yesus Tuhanku, pengganti tiap insan. Sungguhlah agung kasih-Nya, patutlah dibalas. Percaya akan darahnya dan jalankan tugas. Tak mungkin kita bayangkan sengsara dan derita, tetapi tak kuragukan untuk matinya. Sungguhlah agung kasih-Nya, patutlah dibalas. Percaya akan darahnya dan jalankan tugas. Bait yang keempat akan kita pujikan. Bait yang keempat. Mari kita akan berdiri. Bukanlah amal dan jasa pemberi keselamatan, kuasa Yesus sajalah pemberi pengampunan. Sungguhlah agung kasih-Nya, patutlah dibalas. Percaya akan darahnya, menjalankan tugas. Bapa di dalam surga, biarlah kami mampu
dan berani untuk membalas akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Dengan iman kami yang kami terus tambahkan agar kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Kami semakin setia di dalam Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau juga terus berkati kami dengan kesetiaan kami, maka Tuhan terus membukakan berkat Tuhan untuk setiap karya kami, pekerjaan usaha kami semua. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan kemudahan, Tuhan memberikan kesuksesan, dan Tuhan memberikan keberhasilan. Dan Tuhan menolong agar kami mampu untuk berkarya dan kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Dan mampukan kami untuk bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Seberapapun berkat Tuhan, kami mampu mensyukuri sehingga sukacita ada dalam kehidupan kami. Tuhan juga terus berkati dengan kesehatan kami semua. Di masa-masa ini bila sukacita ilahi di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menjadikan kami semangat di dalam menjalani setiap kehidupan kami, dan semangat ini yang menjadikan kami mampu melawan segala kelemahan dalam tubuh jasmani kami. Berkati saudara kami terkasih Pak Yanto, Pak Untung, Tuhan berkati dengan kesehatan mereka. Bagi Jo Kakung, bila Tuhan juga terus berkati di masa sepuhnya, Tuhan terus menyertai bersama dengan keluarga. Tuhan berkati keluarga-keluarga yang merawat mereka. Tuhan berkati semuanya. Bapa, Engkau juga berkati atas setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah kasih Kristus yang terus menaungi kami dan mampu kami merasakan, dan kamu mampu memberikan, saling memberi kasih itu kepada setiap anggota keluarga. Tuhan juga berkati masa depan anak-anak Tuhan, baik itu yang remaja, pemuda, pemudi di dalam studi mereka, kuliah mereka ke depan, pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik ya Bapa. Mampukan anak-anak Tuhan mengerti dan memahami akan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan kesetiaan mereka, Tuhan yang setia memberkati mereka. Begitu juga yang masih balita, Tuhan juga berkati dalam pertumbuhan akan fisik mereka. Biarlah semuanya Tuhan berkati dalam pertumbuhan iman mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan. Kalau mungkin di antara kami semua, mungkin ada kerinduan, ada cita-cita, atau mungkin ada beban permasalahan, bila Tuhan sendiri dengan karya kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu, menolong, memberikan berkat untuk kami semua. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan masa depan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah seluruh ibadah kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Dan biarlah ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Kristus Yesus Tuhan kami, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anakku semua, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Jangan lupa besok hari Jumat jam 8 ada perjamuan kudus. Jadi mungkin perjamuan seperti biasa, tetapi tidak akan kita edarkan. Mungkin di sela Bapak Ibu akan dikasih minum dan juga roti ya, dengan sudah ada di Bapak Ibu di samping tengah ya. Jadi
Kalau 50 orang hadir bisa sampai atas, masih bisa mencukupi. Tetap kita jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.